Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amya'i wal musalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ali Yusuf STHI MHum selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah kelas A yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman semuanya dari mata kuliah ilmu dakwah kelas A yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan, keimanan, dan kesempatan pada kita semua, sehingga dalam kesempatan kali ini kita dapat mengerjakan tugas dakwah dari mata kuliah ilmu dakwah kelas A dengan sungguh-sungguh, dengan hikmat, serta dapat menjadikan kita semua pribadi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar dan Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang kelak akan dikumpulkan di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki judul yang bertemakan berpuasa di bulan Ramadan dan menjauhi larangannya. Baik, untuk membuka dakwah pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya mohon izin untuk menyanyikan salah satu tembang yang berjudul Iki Sasi Poso. Baik, iki sasi poso kulane Ramadan, kewajiban kita kudu poso. Sesasi lawase ora mangan ngombe, esok tekan sore sak rampunge. Yang artinya iki sasi poso, yang artinya sendiri ini adalah bulan berpuasa. Selanjutnya bulane Ramadan, yang artinya bulannya Ramadan. Kewajiban kita kudu poso, yaitu kewajiban kita harus berpuasa. Sesasi lawase ora mangan ora ngombe, yang artinya sebulan penuh kita tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Yang esok tekan sore sak rampunge, yang artinya pagi sampai sore sampai selesai. Dan maksudnya itu selesai itu adalah setelah dari azan subuh atau apabila kita berkumandangkan imsya sampai dengan azan maghrib. Baik, untuk puasa sendiri, menurut para ahli, puasa adalah menahan lapar, hawa nafsu dari terbitnya fajar di sebelah timur sampai terbenamnya matahari di sebelah barat. Yang mana kita berpuasa, kita dilatih untuk menahan nafsu, menahan lapar, dan menahan haus. Dan puasa sendiri merupakan rukun Islam yang keempat. Pastinya kita mengetahui bagaimana bunyi dari rukun-rukun Islam sendiri. Apabila teman-teman semuanya belum ingat, saya akan mengingatkan kembali.
Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat di sini mulai dari sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan apabila teman-teman semuanya ingin mengerjakan sholat yang disunahkan, misalnya sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah duha. Yang keempat ini adalah mengerjakan puasa, bisa puasa Ramadan yang hukumnya bagi umat Islam adalah wajib ain, atau selanjutnya puasa Senin Kamis juga boleh, dan puasa-puasa lain. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Nah, dari sini saya akan mendoakan teman-teman semuanya, baik keluarga maupun sahabat, bisa menunaikan ibadah haji untuk melengkapi rukun Islam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, rukun Islam merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam di penjuru dunia, kewajiban beserta segala sesuatu yang harus atau mesti dikerjakan dan dilaksanakan. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim wajib berpuasa di bulan Ramadan. Berdasarkan keterangan tersebut, sangat jelas dari Al-Quran dan Sunnah sendiri. Al-Sunnah menjelaskan bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib dan merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima. Karenanya, orang-orang muslim wajib memperhatikan dan menjaga dengan seksama agar sempurnanya bangunan di dalam dirinya. Nah, dan apabila ada seseorang yang mengaku muslim namun meninggalkan puasa dikarenakan ia mengingkarinya, maka termasuk dalam orang-orang yang kufur. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak mengerjakan puasa karena malas atau lalai, tetapi meyakini bahwa hukumnya wajib, maka ia telah melakukan dosa yang besar dan kebinasaan karena tidak melaksanakan salah satu rukun Islam dan kewajiban yang penting. Allahumma min zalik. Semoga kita semua tidak senantiasa mematuhi apa yang diwajibkan atau disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari larang-larangnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun konsekuensi hukum fikihnya, para ulama memiliki pendapat yang berbeda, sebagaimana berpendapat bahwa bagi orang yang telah terbuka atau tidak berpuasa salah satu hari saja di bulan Ramadan, maka wajib mengqadha puasanya sebanyak 12 hari. Adapun yang berpendapat bahwa mereka wajib berpuasa qadha selama 1 bulan. Pendapat lainnya mengatakan bahwa seseorang itu harus berpuasa selama 3.000 hari, dan ini merupakan pendapat dari Al-Naqai, Waqi bin Al-Jarrah. Namun ada 2 pendapat yang paling masyhur dalam masalah ini dan memiliki landasan argumen yang kuat, yaitu wajib mengqadha tanpa kafarah dan cukup bertaubat tanpa harus mengqadha. Pendapat yang pertama, wajib
qadha saja. Pendapat ini merupakan pendapat yang sangat umum di kalangan para ulama, yaitu wajib mengqadha bagi orang yang sengaja berbuka atau tidak berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu dengan berpuasa sesuai jumlah yang dia rusak. Misalnya, kita tidak berpuasa 12 hari, maka kita akan mengqadha atau melunasinya di bulan-bulan selanjutnya selama 12 hari. Dan pendapat yang kedua, tidak wajib mengqadha dan hanya bertaubat dengan sebenar-benarnya dan bersungguh-sungguh untuk bertobat. Artinya, kita tidak diwajibkan untuk mengqadha, akan tetapi kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh dan kita harus berpuasa sungguh-sungguh di bulan selanjutnya. Insya Allah. Doa dari teman-teman semuanya ini bisa dikabulkan. Allahumma amin. Oleh sebabnya, karena dia sengaja merusak puasanya tanpa uzur syar'i, maka tidak mencukupi hari untuk menggantikannya. Hari itu dia rusak tersebut karena mengqadha disyariatkan bagi orang yang memiliki uzur atau berhalangan. Selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayaman ma'dudat faman kana minkum waridan su'a la safarin fa iddatum mim ayyamin ukhwar wa azzalanina yutiku nahu fityatun ta'amu miskin faman tajwa'a khairum fa huwa khairullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah bagi mereka berpuasa sebanyak yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Yang artinya, maka barang siapa dari teman-teman semuanya yang apabila sedang sakit atau sedang melaksanakan perjalanan jauh, maka diwajibkan baginya apabila dia tidak berpuasa, maka diwajibkan kepadanya untuk mengganti puasa tersebut di lain hari. Nah, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Bukhari dan Aisyah radhiyallahu, barang siapa yang mengadakan hal baru dalam urusan kami, yaitu agama Islam, yang bukan berasal darinya, maka akan tertolak. Dan selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya sendiri, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan menjelaskan bahwasanya
puasa itu diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Dan hal tersebut sudah dilaksanakan sebelum orang-orang kita atau sebelum kita, orang tua, nenek, bahkan saudara-saudaranya sebelum itu Allah sudah menetapkan bahwa di bulan Ramadan itu mereka diwajibkan untuk berpuasa dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pastinya teman-teman di sini bertanya-tanya, apakah hikmah menjalankan pada puasa di bulan Ramadan? Yang pertama, puasa dapat menyempitkan aliran darah dan juga makanan. Aliran yang sama yang digunakan oleh syaitan, sehingga bisikan syaitan akan menjadi lemah. Yang kedua, puasa dapat melemahkan nafsu, hasrat berbuat maksiat, dan keinginan berbuat jahat. Ini mengakibatkan roh menjadi suci. Yang ketiga, puasa juga dapat menyucikan hati, memberikan pendidikan jiwa, pengendalian pandangan mata, dan juga menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Yang keempat, puasa dapat menyehatkan tubuh, dikarenakan puasa mengosongkan perut dari berbagai bahan dan yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, yang terakhir atau yang kelima, apabila seseorang berpuasa, dirinya akan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya akan mudah tersentuh dan rasa tamak akan menipis nafsu tawakalnya, sehingga doanya dikabulkan karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Mungkin di antara kita semuanya masih bingung sebenarnya apa yang membatalkan atau mengurangi pahala di bulan puasa. Baik, dan tentu saja berikut akan saya sebutkan tentang hal-hal yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala di bulan puasa. Yang pertama, makan dan juga minum yang dilakukan dengan sengaja. Dan yang kedua, merokok di bulan puasa dan melakukan hubungan badan antara suami dan istri pada siang hari. Dan yang ketiga, keluarnya darah haid atau nifas bagi seorang perempuan dan menghirup obat untuk melegakan pernapasannya. Yang kelima, menghirup atau menelan sisa-sisa makanan yang masih ada menempel di gigi meskipun hanya sedikit. Yang keenam, transfusi darah bagi yang berpuasa, gibah atau membicarakan aib-aib atau kejelekan, namimah atau mengadu domba, mendoakan hal-hal yang jelek terhadap orang lain dan juga mencaci makinya, melakukan maksiat dan berbohong. Dan yang terakhir, timbulnya syahwat yang disebabkan melihat atau memikirkan hal-hal yang jorok atau mesum. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mengetahui apa saja hukum bagi orang-orang yang tidak berpuasa dengan sengaja, yaitu mendapatkan dosa besar. Nauzubillahi min dzalik.
Oleh karena itu, untuk kedepannya semoga kita lebih baik di bulan-bulan Ramadan atau bulan-bulan puasa di tahun-tahun yang akan datang. Dan semoga kita menjadi umat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah dari saya atau khutbah saya pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.